إلى جميع مشايخنا وأستاذنا وإلى من أجلسنا وإلى جميع العلماء الذين اتبعوا في المشارق والمغرب وجميع أولياء الله تعالى وخصوصا مشايخنا الأكبر من جميع Al-Fatihah yang terakhir kita nyatakan sebagai doa untuk kita semuanya, semoga Allah panjangkan usia kita, Allah berikan kita kesehatan lahir dan batin, Allah berikan limpahan rahmat, limpahan rezeki yang berkah berlimpah, Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan keturunan dan anak-anak kita keturunan yang saleh dan salihah. Dan juga kita akan menyiapkan suratul Fatihah ini untuk seluruh para donatur yang telah menyumbangkan menyisihkan hartanya di jalan Allah untuk Masjid Jami Al-Ikhlas, baik untuk pembangunannya maupun untuk syiar dakwahnya. Kita doakan semoga apa yang diberikan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dibalas oleh Allah dunia akhirat. Dan semoga kita semuanya yang hadir di sini khususnya dikumpulkan kembali oleh Allah dalam ridhonya nanti di dalam surganya. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Alladzi karrama bani Adam wa astafa minhum al-ulama wa ikhtara aydan minhum al-shuhada wal hukama wal qurama wa faddala minhum al-'alimina billahi was sifati wal asma' wa adaqahum ladzatal mahabbah wa adallahum haqiqatal asya'i min al-ardi was sama'. Wassalatu wassalamu ala sayyidina خاتم الأنبياء الذي خلق من ذاته ومنه جميع الأشياء وعلى آله وأصحابه السادة الأولياء وعلى التابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadratul mukarramun yang saya hormati, wabil khusus seluruh jajaran kepengurusan DKM Masjid Jami Al-Ikhlas yang senantiasa selalu diberikan oleh Allah kekuatan dan kesabaran untuk istiqomah dalam menjalankan kewajibannya sebagai pengurus untuk memakmurkan Masjid Jami Al-Ikhlas. Yang saya hormati seluruh para jamaah Masjid Jami Al-Ikhlas, khusus jamaah Majelis Ta'lim, baik majelis ta'lim malam Ahad, malam Senin, malam Jumat seluruhnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala
Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Di malam hari ini kita masih dapat berkumpul sebagaimana yaitu kegiatan taklim rutin kita setiap malam Senin, yang mana kita rencanakan bahwa pada malam hari ini, pada malam Senin ini adalah yaitu tawakufan. Kalau belum ngerti tawakufan, tawakuf diambil dari kata wakaf. Wakaf artinya berhenti, tawakufan berhenti sebelum berhenti sementara. Namun makna daripada tawakufan di sini sebenarnya bukan berhenti seberhenti-berhentinya, bukan. Artinya tidak ada kegiatan sama sekali. Hakikatnya adalah yaitu mengalihkan kegiatan baik waktunya maupun kajiannya kepada ibadah dan kegiatan kemudian yang lain pada bulan Ramadan. Artinya yang biasanya kita malam Senin, malam Ahad, malam Jumat kita kaji ba'da maghrib, maka insya Allah nanti di bulan Ramadan ya itu dipindah waktunya dengan melaksanakan ibadah yang kita fokuskan sebagai ibadah di dalam menghidupkan hari-hari Ramadan, seperti tadarsa, waktu buka, kemudian sholat wilayah, sholat malam, sholat tarawih, ya, dan sebagainya. Dan insya Allah nanti juga ada setiap ba'da subuh ada yaitu kajian singkat, kajian kitab, ya, yang insya Allah mudah-mudahan bisa terlaksana sampai tamat kita. Jadi ini saja gitu ya. Silakan yang mau ikut ngaji daripada tidur sampai ke rumah ya. Ngaji dulu sebentar, nggak usah 15-20 menit, insya Allah. Ya, rencananya nanti kayaknya ngaji kitab Hukum Hujain, yaitu yang menjelaskan tentang rumah tangga, hak-hak antara suami dan istri. Saya rasa itu penting sekali, apalagi yang mengantar gitu ya. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa selalu berlimpah berkah kepada junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabatnya. Insya Allah kita diakui sebagai umatnya kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Para jamaah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, kita harus bersyukur. Kita harus sangat-sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita anugerah dan nikmat yang tidak bisa dibandingkan dengan nikmat-nikmat duniawi. Yaitu apa? Yaitu diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan amaliyah ibadah-ibadah di bulan Ramadan yang sudah kita sama-sama ketahui bahwa di bulan Ramadan adalah bulan yang disebut sebagai hasadul zar'i, bulan panennya umat Islam, orang-orang beriman di dalam panen amalan, panen ganjaran, panen pahala, panen rahmat Allah, panen maghfirah ampunan Allah, dan tentunya adalah sebagai jaminan bagi orang-orang yang benar-benar melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jaminannya adalah itu minan nar, akan dibebaskan atau akan dijauhkan, dihindarkan oleh Allah dari tersentuh api neraka. Amin ya Rabbal. Ini kamu yang luar biasa begitu. Ya. Sebab puasa wabil khusus adalah di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan itu adalah salah satu amalan yang disebutkan yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim
disebutkan lan tadkhulul mawazin yaumal qiyamah li'azmiha. Jadi ada salah satu amal la tadkhulul mawazin yaumal qiyamah li'azmiha. Ada 3 amalan, ada 3 macam ketaatan amal soleh yang apabila dilaksanakan akan mendapatkan pahala dan ganjaran, yang pahala tersebut apabila dimasukkan ke dalam timbangan amal nanti di hari kiamat, maka timbangan amal itu tidak akan mampu untuk menampungnya karena saking banyaknya, saking besarnya. Yaumul qiyamati li'azmiha, saking gedenya, saking besarnya, itu timbangan amal nanti tidak mampu untuk menampung daripada ganjaran dan pahala. Tidak bisa dibayangkan. Maknanya lam yuhaddadil ajr, satu pahala dan ganjaran yang tidak ada batasnya. Pengertian tidak ada batasnya bukan tidak ada batasnya menurut ukuran kita manusia, bukan. Tidak ada batasnya menurut ukuran manusia, ya segitu-gitunya. Kalau ada orang yang minta air, maka silakan air sepuasnya, nggak ada dibatasin. Ya paling ukurannya ya ukuran segitu, gitu kan? Betul kan? Ukuran manusia tidak ada batasnya, tetap aja ada batasnya. Betul? Ukuran manusia tidak ada batasnya, tetap aja ada batasnya, bisa diukur. Tapi kalau sudah Allah yang berbicara, lam yuhaddadil ajr, tidak dibatasi, tidak bisa dihitung. Dan saking besarnya, bahkan timbangan amal nanti kebaikan tidak bisa menampung daripada besarnya pahala tersebut. Jadi nanti ada memang timbangan amal, maka harus yakin ini akidah syariah ini. Satu keyakinan yang mendasar, yang qat'i, yang pasti, yang ada di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-8. Allah sebutkan di surah Al-Wazn yawma idinil haqq faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum. Begitu Allah sebutkan secara jelas di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat yang ke-8 dikatakan al-wazn yawma idinil haqq, bahwa timbangan amal di akhirat adalah menjadi satu penentu, timbangan yang menjadi penentu kebenaran. Bahwa kalau saudara kita bisa hitung amal soleh kita, wah, saya malam kita di malam sholat tahajud, kita hitung-hitung amal kita. Pagi hari saya sedekah 100.000, sholat subuh, qobliyah subuh, kita hitung, kita catat. Kemudian pagi harinya lagi saya bla 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 sampai malam hari saya ngaji, saya baca Quran dan sebagainya, kita hitung. Itu belum menjadi standar kebenaran, betul kan? Dan belum bisa dijadikan standar kepastian bahwa memang segitulah amal soleh kita yang benar-benar menjadi satu penentu kebahagiaan akhirat. Karena kan kadang-kadang ada rusaknya juga amal kita, bukan? Betul kan? Ada rusaknya amal kita, ya Allah, ya ada rusaknya. Ibadah yang paling gampang rusaknya itu ibadah apa? Ibadah haji, ibadah umrah, ya kan? Begitu aspek, alhamdulillah sudah 20 kali. Nah, itu sangat, alhamdulillah saat ini sudah beribadah. Betul kan? Rusak. Apalagi kalau niatnya udah beda, ya kan? Seperti itu. Ya. Belum lagi amalan-amalan yang lain. Jadi kalau kita berbicara tentang hitung-hitungan amal, ada jangan hitung-hitung dah amal dah. Nanti standar kebenaran dan kepastian amal kita mana? Al-waznu yawma idinil haqq,
bahwa timbangan amal nanti di hari kiamat sebagai standar kebenaran. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Maka siapa saja yang berat timbangan amal kebaikannya nanti di akhirat, faulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Masya Allah. Saya berharap dan berdoa mudah-mudahan kita bukan orang-orang yang ditimbang amal langsung masuk surga. Dia ghairi hisab, dapat tiket syafaat dari Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal. Walaupun memang kebanyakan tempat Nabi ditimbang dulu, tapi walaupun kita ya amalnya nggak ada apa-apanya, ya tetap harapan aku ada masuk surga tanpa hisab. Cuman perlu dikasih tahu dulu bahwa timbangan amal itu ada. Kita nanti ditimbang amal, nggak tahu bentuk timbangannya bagaimana. Jangan mikir-mikir kayak timbangan di dunia, kayak timbangan Mbah Haji, jangan. Wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladziina khasiru anfusahum. Dan siapa saja yang timbangan amal kebaikannya ringan enteng, fa ulaika alladziina khasiru anfusahum, maka mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan kerugian. Alhamdulillah ini. Ya Allah, kalau rugi di dunia nggak seberapa. Bapak rugi di dunia masih bisa dijalankan dan diusahakan, bisa untung lagi. Betul. Rugi di dunia. Tapi kalau buntung di akhirat, aduh, kepada siapa kita meminta pertolongan? Faulaika alladziina khasiru anfusahum, mereka adalah orang-orang yang rugi terhadap diri mereka sendiri. Na'udzubillah wa na'udzubillah ini. Jadi timbangan amal itu ada, kudu yakin bahwa orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman itu disebutkan kan? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaibi. Nah, ya. Orang-orang yang bertakwa itu yang mana? Yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Yang gaib itu apa? Di antaranya yang gaib adalah yaitu al-mizanul amal, timbangan amal perbuatan kita nanti. Gaib itu belum ada, belum tampak, belum kelihatan. Yaumul hisab, hari penghisaban, yaumul mahsyar, padang mahsyar nanti kita dikumpulkan setelah terjadinya hari kiamat, itu namanya adalah perkara yang gaib. Kita harus percaya dan yakin ada timbangan amal. Maka di sini dikasih tahu oleh para ulama ada 3 amal yang apabila kita mampu untuk melaksanakannya, maka pahalanya dan ganjarannya. Walaupun niat kita beramal bukan pengen dapat pahala, bukan. Kita beramal niatnya adalah untuk nyari ridho Allah, supaya Allah ridho kepada kita. Pahala nggak usah diminta-minta, nggak usah diniatin, udah pasti dapat. Tapi ini untuk memotivasi diri kita supaya mampu untuk beramal. Jangan jadi tujuan utama pahala. Jadi ada 3 amalan yang apabila kita mampu melaksanakannya, maka lan tadkhulul mawazin yaumal qiyamati li'azmiha, tidak akan mampu timbangan amal itu untuk menampung ganjaran dan pahala. Mana yang pertama? Al-'afwu 'anil nas. Yang pertama adalah amalan memaafkan manusia. Memaafkan orang yang berbuat zalim kepada kita, walaupun orang tersebut tidak meminta maaf kepada kita.
Kalau kita melihat Rasulullah SAW kan sudah kemarin dikasih tahu bagaimana Rasulullah mencontohkan, memberikan teladan kepada kita. Rasulullah mah diludahi, dilempar kotoran rumahnya, dihina, dicaci maki, bahkan dipukul, diusir, ditimpuk pakai batu. Tapi yang keluar dari lisannya adalah doa kebaikan untuk orang yang menzaliminya. Kalau kita kan katanya impas. Ya Allah. Kita jangan dulu terangkan Nabi dan Rasul. Perasaan kayak jauh banget, susah kita. Ke ulama aja, ulama-ulama salafus saleh, ulama-ulama pewaris Nabi, termasuk yaitu Syekh Hasan Al-Basri. Pada satu malam beliau berdoa dan doa itu didengar oleh orang yang masuk ke dalam rumah beliau. Doa beliau apa? Allahumma afu anna dzalaman. Allah maafkanlah dan ampunilah dosa-dosa orang-orang yang telah berbuat zalim kepada. Dan doa itu diulang hanya satu kali terus dengan banyak sekali. Allahumma afu anna dzalaman, Allahumma afu anna dzalaman. Allah ampunilah dosa-dosa orang yang telah berbuat zalim kepada. Ya Allah, berikanlah kesejahteraan, kebahagiaan dunia akhirat orang-orang yang telah berbuat zalim kepada. Ada kira-kira yang begitu di sini. Pas bisa doanya dikabul, orang yang berbuat kepadanya lebih kaya daripada dia, asal dia apa? Kalau doain, itu apa? Akhirnya tuh ada orang yang mendengar merasa apa? Merasa heran. Saking herannya dia sampai berhayal menginginkan bahwa dia ingin menzalimi Syekh Hasan Al-Basri supaya didoakan. Didoakan sama seorang wali gitu loh. Betul gak? Wah, ini pengen saya zalimi aja deh Syekh supaya saya didoain gitu kan. Sampai seperti itu dia, saking ingin didoakan oleh seorang wali. Ketika selesai ditanya, baik Syekh, pada suatu malam saya pernah mendengar engkau dengan mendoakan ya Allah ampunilah dosa orang yang telah menzalimi. Apa kata Syekh Hasan Al-Basri? Kata beliau, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-40. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Faman 'afa, maka siapa saja yang memaafkan, wa aslaha dan berbuat kebaikan, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya orang tersebut 'ala Allah, dijamin dan ditanggung oleh Allah. Ditanggung, dijamin sama ai makna lam yuhaddadil ajr, tidak ada batasannya, tidak ada ukurannya, itu besarnya banyaknya pahalanya, dijamin oleh Allah. Karena hakikat orang yang berbuat kebaikan itu adalah kalau kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik, itu udah sanggunya. Wudu itu benar. Namanya balas budi. Kalau kita senyum dengan orang yang senyum kepada kita, biasa baik, tidak ada persekutunya. Betul nggak? Tapi kalau kita bisa senyum kepada orang yang cemberut sama kita, itulah yang luar biasa. Kalau kita bisa memberi kepada orang yang pelit sama kita, itulah yang super. Betul nggak? Orang pelit kita kasih, ini super. Ya kan? Yang ada kan lu pelit buat korek. Gitu. Lu cewek buat kepet, kan begitu. Yang ada, betul nggak? Dan ciri orang-orang yang bertakwa itu disebutkan oleh Allah, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimina al-ghayza wal-'afina 'anil nas wallahu yuhibbul
dalam keadaan banyak duit, biasa aja banyak duit. Tapi kalau lagi keadaan musim pandemi, kemudian kita terdampak, duit kita juga gak banyak-banyak banget, tapi kita tetap masih bisa sedekah, itulah yang luar biasa. Itulah yang disebut muhsin, orang yang berbuat baik. Hakikat kebaikan itulah. Wal kadhiminal ghaidh, yang menahan amarahnya. Kalau nahan amarah dengan pengertian dia merasa tidak mampu untuk melawan orang yang berbuat baik kepadanya, yang wajar baik tahan aja daripada ngomong. Betul enggak? Ada orang yang berbuat buruk kepada kita, dia lebih kuat daripada kita, dan kita merasa kayaknya kalau saya lawan, saya tetapi tetap marah, ya tahan, wajar. Tapi kalau dia mampu untuk membalasnya, dia merasa akan menang. Apabila dia melawannya, marah, kemudian dia tahan, dia tahan amarah, itu adalah biasa. Wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan manusia, walaupun orang tersebut tidak meminta maaf secara terang-terangan, dia memang berbuat zalim kepada kita. Berat Ustaznya, itu kan dikatakan tadi berat al-wujud bil masyarakat, yang namanya burhan, yang namanya gaji, yang namanya pahala besar dan kecilnya tergantung daripada apa? Berat di dalam pelaksanaan. Begitu. Dan kadang kita bapak-bapak sebelum dia sujud di kaki saya, begitu pada sebelum dia mosrek coba ayo, ini yang pertama coba kita lakukan baik-baik, maka mari diadakan adanya diskusi sebelum Ramadan, kita bersihkan hati kita dari kebencian, ya kan? Dari dendam, dari unek-unek, dari kesal. Kita minta sama Allah supaya bersihkan, karena itu menghalang kita nanti di dalam Ramadan, menghalang. Ya, bulan Ramadan itu adalah bulan di mana kita fokus kepada Allah, dan sampai ada orang-orang hati yang bekerja dalam hati. Yang kedua, amalan yang timbangan amal nanti tidak akan mampu menanggung pahalanya saking besarnya adalah as-sabr, sabar. Apa? Sabar. Saya yakin di sini adalah orang-orang yang ahli sabar. Amin. Sabar. Apa buktinya di sini adalah orang-orang yang ahli sabar? Sabar ngaji dari mulai maghrib sampai isya, sabar. Betul kan? Mungkin ada yang asap kurang, jangan selalu kurang, malu, sabar. Betul kan? Mungkin ada yang ngantuk pengen tidur, malu, sabar. Mungkin ada yang dari nahan buang angin, ditahan gitu kan. Buat pengen keluar takut ketahuan gitu, sabar. Pengertiannya sabar itu ada tiga, as-sabru 'alal ibadah, as-sabru 'alal ta'ah. Yang pertama sabar ketika menjalankan ibadah. Kalau kita mampu sabar ketika kita menjalankan ibadah, kalau kita mampu sabar ketika kita menjalankan sholat, kita sabar kita. Ketika kita mampu sabar ketika kita duduk di majelis ilmu, itu butuh kesabaran. Kalau nggak sabar, repot. Dosa busuk, betul nggak? Kapan selesainya ngaji? Kalau pada sabar, ngaji itu butuh kesabaran. Belum lagi kalau disindir. Artian disindir itu sebenarnya bukan yang nyindir, tapi kesindir gitu. Sabar. Pak Ustaz itu pertama yang itu bukan tahu pengalaman. Jadi sama-sama sebenarnya. Kalau Bapak merasa ada ceramah yang kira-kira kok sama dengan kelakuan saya, berarti itu Ustaz pernah ngalamin juga. Jadi Bapak tahu Ustaz betul gak? Betul. Sabar itu butuh kesabaran. Sholat tarawih butuh kesabaran. Betul gak? Coba
Sabar gak bapak-bapak kalau jadi imamnya yang lama? Ada? Jadi ibadah itu perlu sabar. Coba kemarin sholat tasbih butuh sabar nggak? Sholat tasbih butuh sabar nggak? Oh, sholat pada setengah jam. Kalau nggak sabar kan pulang aja. Gitu kan? Jadi ibadah itu butuh sabar. Orang yang sabar ketika menjalankan ibadah, apa Allah katakan dalam Al-Quran? Dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang sabar yang akan ditunaikan pahalanya di hari kiamat bighairi hisab, tanpa ada perhitungan, tanpa ada ukuran. La yuhaddadul ajr, tidak dibatasi pahalanya, dan bahkan timbangan amal tidak akan mampu menampung besar pahalanya orang yang sabar ketika menjalankan ibadah. Sabar ngaji betul itu bukan amalan ecek-ecek, itu bukan. Tahu ecek-ecek? Bukan amalan sepele, bukan yang butuh kesabaran ngaji, betul nggak? Istiqomahnya, duduknya, ya. Kalau orang yang nggak sabar kan duduknya dia aja sampai begini kan. Yang pasti dia begini, dia begini gitu kan. Butuh sabar aja gitu kan. Butuh sabar, apalagi orang yang benar-benar pengen bisa baca Quran contohnya. Dia mulai dari Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3, butuh kesabaran. Bukan berbulan-bulan, bukan sebulan 2 bulan, tahun-tahun itu kalau udah hati-hati. Sabar, dan kalau sabar luar biasa. Dia boleh bisa ganjar pahala. Ini bukan dalam rangka sombong dan takabur, bukan. Tapi dalam rangka berhusnudzon, sikap husnudzon, berprasangka baik akan kemurahan Allah, akan luasnya rahmat Allah dan kasih sayang Allah kepada hamba. Bapak-bapak kalau udah mau nyari surga ibadah, bapak-bapak berharap surga. Amin. Kayaknya heran. Seakan-akan Pak Ustaz daftar panitia surga. Bukan seperti itu. Ini sikap husnudzon. Sebab kata Allah begitu, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang sabar yang akan ditunaikan oleh Allah pahalanya tanpa ada ukuran, bahkan timbangan amal tidak bisa menampungnya. Berarti kalau begitu kenapa? Faulaika humul muflihun, orang-orang yang beruntung nanti di akhirat. Betul enggak? Orang-orang beruntung siapa? Ya ahli surga. Bapak-bapak kalau sabar aja ngaji begini istiqomah sabar,
Butuh kesabaran. Itulah tugas seorang Muslim, di antaranya adalah memberikan kabar gembira, menghubungi. Betul? Betul. Jadi jangan bahas neraka, ya. Sekali-kali dikasih kabar gembira, dan itu adalah merupakan sebuah hak kebenaran yang ada dalam Al-Quran. Kalau kita sabar, zikir butuh sabar. Sabar gak zikir? Sabar. La illallah, la illallah. Sabar supaya bisa khusyuk. Sabar supaya bisa nikmat. Zikir itu bagaimana? Supaya bisa nikmat. Kalau yang belum nikmat zikir kan capek, Pak. Apalagi dikasih 1000 mah. Wah, 1000. Repot banget zikir 1000. Kepala pegel, pinggang pegel, gitu kan? Itu kan sabar. Mengeluarkan infak sedekah juga butuh sabar. Ya kalau cuma 2000 mah kira-kira sabar. Kalau cuma 2000 perak gak sabar juga, kebangetan. Betul. Tapi kalau yang ngeluarinnya 300.000, 500.000, 1 juta, itu betul-betul kesabaran. Keluar 1 juta sabar. Getarannya beda dalam hati. Jadi kalau kasih cuma 10.000, ya sampai gak ada getaran. Semakin gede jadi getar. Semakin besar semakin bergetar. Silakan, semakin gede. Semakin ada perlawanan, betul nggak? Betul. Dalam hati kita. Oh, kenapa? Kita ada apa? Perlawanan hati, sabar. Ada as-sabru 'alal ma'asi, sabar ketika kita dihadapkan maksiat. Ketika nafsu kita merongrong kita untuk melakukan perbuatan yang Allah murkai. Ketika kita ada kesempatan untuk melakukan perbuatan maksiat, disitulah kita dihadapkan dengan sabar di dalam bisa menahan agar tidak melakukannya. Kalau kita mampu, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kadang-kadang kita juga nggak sabar, betul nggak? Lihat di jalan yang bening-bening, lihat sekali doang, nggak puas kita, emang lagi ada ya kan? Gitu, nggak sabar. Jadi seperti itu. Sabar. Yang ketiga, sabar akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam hidup kita diberikan oleh Allah ya anggota badan yang semacam ini, sabar. Kita terima ini takdir Allah, ini ketentuan Allah, dan Allah tidak akan pernah berbuat zalim dan tidak adil kepada hamba-hamba. Kita diberikan yang umat yang sedemikian dunia bersyukur dan sabar akan ketentuan Allah. Kita diberikan sakit ya juga perlu sabar, karena tidak ada yang abadi di dunia ini. Kita harus tahu dan kita harus yakin bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini. Pasti akan mengalami yang namanya kematian. Ya, kita dikasih sakit oleh Allah, disuruh sabar, sabar berobat, sabar minum obat, sabar menjalaninya sampai datangnya pertolongan Allah akan kesembuhan atau kematian yang diliputi dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak sembuh, berarti kalau kita sabar, ridha Allah yang diliputi dalam diri kita. Kalau kita sembuh, berarti kita mendapatkan ganjaran dan pahala yang tanpa batas dan tanpa perhitungan. Yang ketiga, amalan yang tidak bisa diukur pahalanya, ganjarannya, bahkan timbangan amal tidak mampu untuk menampungnya adalah as-shaum, puasa. Dan kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di tahun ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah. Insyaallah mudah-mudahan panjang umur. Amin. Tinggal hitung hari lagi kita masuk kepada bulan Ramadan dan kita harus sambut dengan sukacita. Kita sambut dengan kebahagiaan dengan dibuktikan niat yang kuat agar hari-hari Ramadan benar-benar tidak disia-siakan dan diisi dengan amalan-amalan yang Allah cintai dan Allah suka.
Jangan sampai bulan Ramadan kita pakai waktu-waktu itu dengan amalan-amalan yang banyak mengandung yang perbuatan-perbuatan maksiat atau kita sia-siakan tanpa melakukan apapun yang dapat memberikan manfaat untuk akhirat kita. Kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Ini kesempatan Allah, kesempatan yang Allah berikan. Berapa banyak saudara-saudara kita yang sudah berada di alam barzakh, yang sudah tidak lagi diberikan kesempatan oleh Allah untuk mendapatkan pahala yang tidak ada ukuran dan tidak ada batasan dari melaksanakan ibadah puasa. Bahkan setiap napas ini itu ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap napas dalam berpuasa itu ibadah. Masya Allah. Allah katakan di dalam satu hadis qudsi, kullu amalin ibni Adam, setiap amalan anak Adam lahu untuknya illa shaum, kecuali puasa, fa innahu li, karena sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Pengertiannya adalah apa? Aku yang menjamin pahalanya. Pengertiannya adalah haddatil ajr, bahwa puasa itu tidak ada batasannya, ganjaran pahala. Bahkan kalau kita pengen tahu, dalam hadis yang lain dikatakan man shoma yauman fi sabilillah zahzahallahu wajhahu 'anil nar bidzalika al-yaum 70 khalifah. Siapa saja yang berpuasa satu hari saja di jalan Allah, niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tubuhnya akan dijauhkan dari neraka sepanjang perjalanan 70 tahun. Satu hari saja tubuh kita dijauhkan dari neraka sepanjang perjalanan 70 tahun. Maka kita harus sambut dengan gembira, ya. Sambut panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Itu kita dipanggil. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, dipanggil oleh Allah. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelumnya, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, kita harus bersyukur, senang, bahagia, ya. Insyaallah pada tahun ini kita dapat melaksanakan ibadah tarawih berjamaah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hikmah, rasa kekhusyukan, walaupun di tengah-tengah wabah yang masih ada di lingkungan kita di negara. Semoga Allah mengangkatnya. Tidak mengurangi hikmah dan kekhusyukan kita dalam melaksanakan ibadah Ramadan, walaupun kita dibalut dengan masker. Betul. Walaupun kita dibalut dengan masker, tidak mengurangi kesemangatan kita. Maka dari saya pribadi selama 1 tahun ini, ya, saya ikut ngaji dengan bapak-bapak. Intinya saya adalah orang yang hanya sebatas menyampaikan apa yang saya tahu, apa yang saya baca, apa yang saya dengar dari guru-guru saya. Apa yang sudah pernah saya kaji, apa yang sudah pernah saya ngaji, saya sampaikan lagi kepada teman-teman. Intinya seperti itu. Maka mudah-mudahan apa yang disampaikan itu bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab di antara daripada bukti manfaat ilmu itu adalah ketika hati kita semakin takut kepada Allah, ketika jiwa kita semakin terdorong untuk melakukan amalan-amalan saleh, untuk memperbaiki diri. Itulah di antara daripada ciri ilmu yang bermanfaat. Ketika kita mendengar ilmu tersebut, ada dorongan hati kita, jiwa kita untuk memperbaiki
bermanfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat bukan hanya sebatas bisa disampaikan kepada orang lain. Maka saya atas nama pribadi, khusus intinya yang banyak ngomong, sebab orang kalau banyak ngomong banyak salahnya. Orang kalau banyak ngomong banyak salahnya, banyak kepleset. Maka mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Ya, selama 1 tahun ini tawafufan pada malam hari ini mudah-mudahan menjadi dorongan semangat yang lebih kuat lagi agar ditanamkan rasa kerinduan, agar kita kembali melanjutkan kajian kita setelah bulan Ramadan. Tawafufan ini mudah-mudahan manfaatnya adalah agar tertanam dalam hati kita kerinduan, ya, berjumpa kembali setelah Ramadan dengan iman yang lebih kuat, dengan ketakwaan yang lebih tinggi, dengan keistiqomahan yang sudah dipupuk di bulan Ramadan, sehingga syiar di masjid yang Al-Quran semakin berkembang. Amin. Sehingga di lingkungan kita bukan hanya pengertian yang makmur dari sisi ekonominya, makmur dari sisi dunia keduniawiannya, tapi juga makmur dari sisi amaliyah ibadah. Diisi oleh orang-orang yang soleh, jelas lingkungan tersebut akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kalau saja Anda penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka akan kami bukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Dari langit dan bukan hanya satu negara, tapi satu daerah. Bukan hanya satu daerah, tapi satu kampung, satu desa. Bukan hanya satu RW, bukan hanya saja satu RW, satu keluarga saja. Di dalam keluarga tersebut dibina kehidupan yang Islami, ya, senantiasa selalu menjalankan ibadah kepada Allah, baik orang tua dan anaknya, maka keluarga itu akan diliputi dengan keberkahan. Amin ya Rabbal. Itu yang kita harapkan, terutama di RW kita, di lingkungan kita khususnya. Semoga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, setelah Ramadan nanti, insya Allah masjid kita akan ada pembugaran, akan ada realisasi pembangunan, dan walaupun nanti rencananya akan dipindahkan terlebih dahulu, ya, lokasi atau tempat ibadah kita, masjid kita dipindahkan terlebih dahulu karena akan dibuat rata demi untuk mempercepat selesainya pembangunan. Dibongkar rata sebagai satu syarat memang kerjasama antara pihak donatur yang ingin bekerja sama dengan kita, maka nanti akan dipindahkan rencananya di RPH di ujung sana, di dekat Pariwan, dan di situ diharapkan nanti walaupun pindah ke sana jangan lemah semangatnya untuk memakmurkan, betul nggak? Di sana hanya sementara, tapi walaupun hanya sementara tetap harus dilaksanakan sebagaimana biasa, betul nggak? Pengajian tetap kita laksanakan malam Senin, malam Ahad, malam Jumat. Jangan sampai Pak masih belum jadi, nanti aja ngaji belum jadi, jangan begitu. Tetap kita laksanakan di sana, betul nggak? Ya, ini sekitar kalau paling lamanya 5 bulan 6 bulan, maksimal itu 5 bulan 6 bulan. Kalau kita dapat lantai pertama, lantai punya lantai 1, 5 bulan 6 bulan. Kalau kita dapat lantai 2, ya kan, itu maksimal 1 tahun. Tapi 6 bulan pun sudah bisa dipakai lantai pertama. Kalau kita berharap lantai 2 ya Pak Presiden. Biar nanti pembangunan kita ya senantiasa selalu semangat. Ya, mudah-mudahan ya, tetap semangat supaya masjid kita terrealisasi pembangunan dengan lancar. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin.
Itu saja dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin syafi'il akhirin wa ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Rabbana alhamdulillah ya Rabbi jalal wajhika karim wa ala subhanahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa lana syayikhina wa ustadina wa awladina wa awladina wa rahmatana wa man ahsana ilayna wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma rabbana zidna 'ilman nafi'an warzuqna 'amalan shalihan wa maqbulan warzuqna rizqan halalan thayyiban wasi'an rabbana hakanan mutabah lahu zahiran wa batinan ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballghna ramadan wa hasilna mursidana fi kulli wal dunya wal akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.